Apa kabar? Bapak cek kehadirannya dulu ya. Anissa Lestari? Belum ya. Arya Putra Fajar? Hadir Pak. Balki Svegian? Baru Prayoga? Hadir. Daniel Andi Putra? Hadir Pak. Deca Aulia? Dela Sakina? Diva Nizelia? Belum ya. Verlita? Aizalani? Indah Permatasari? Karin Jelser? Lensi Sunarta? Mafira Aulia? M. Jona? Nadia Ramadhani? Somad? Sandi Firmansyah? Thomas Utarian? Ya, artinya 2 orang yang belum hadir. Sebelum memulai pelajaran, kita nyawa kelas, Bapak minta tolong untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita menyanyikan nanti lagu nasional. Ada ketua kelas, perpustakaan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terlebih dahulu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, masih apa lagu yang kita kentalkan? Masih. Bapak harapkan kita semua berdiri karena ini lagu nasional. Ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih Pak. Selain Balkis, apa Kis? Geosper Pak. Geosper. Geosper itu apa? Ada yang tahu? Somad? Geosfer merupakan fenomena yang ada di permukaan bumi, Pak. Ada berapa fenomena yang terjadi di muka bumi? Pak, 5. Hah? 5 Pak. 5. Apa aja? Ada yang tahu? Ada Atmosfer, Pak. Atmosfer apa Thomas? Lapisan udara. Pernah nggak kalian makan batu? enggak. Batu nih? Kenapa nggak pernah makan batu? Ya. Nah, jadi batu ini terletak di mana? Kulit bumi. Di kulit bumi. Jadi jangan pernah kalian makan batu. Batu apa aja yang ada di dalam kita? Batu bara, Pak. Batu bara, Batu koral Pak. batu koral, becak, batu becak, Batu gunung Pak. batu gunung, Batu akik Pak. batu akik. Batu akik masuk batu. Pelajaran kita pada minggu ini yang pertama, kalian tahu, kalian mampu mendeskripsikan struktur lapisan kulit bumi. Sesudah itu kalian mampu menjelaskan jenis-jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Itu tentang litosfer kulit bumi. Ada pengertian litosfer? Silakan kalian sambil dengar sambil dicatat. Litosfer itu kulit luar dari sebuah planet. Jadi berasal dari kata litos dan sphaera. Litos itu batu dan sphaera itu bulatan yang membentuk kulit bumi. Jadi litosfer itu lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. 3 jenis batuan. Ada batuan namanya batuan beku. Batuan beku. Sesudah itu ada namanya batuan sedimen. Nanti batuan beku ini ada macam jenisnya lagi yang termasuk ke dalam batuan beku. Sesudah batuan beku itu ada namanya batuan sedimen. Di atas batuan sedimen ada namanya batuan malian atau metamorf.
Ya. Kelompok menurut perbaris ini nanti Bapak kasih lembar kerja kalian, apa sih yang perlu kalian kerjakan. Ya, silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Silakan kalian lihat, tonton video pembelajaran ini. Bagian yang penting silakan kalian catat. Ini ada video pembelajaran yang akan menunjang tugas kalian. Sudah siap ya? Tonton dulu ya. Berarti tidak, bebatuan yang jatuh menghalangi jalan. Ayo cepat pecahkan batu-batu itu. Jalan sudah bersih sekarang. Cepat temukan penambang yang terperangkap. Ah, tidak. Penambang terjebak oleh lempengan-lempengan batu yang roboh. Ayo, kita bantu dia. pilih. Ya, pilih. Kita ini akan selalu mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menjumpai fenomena litosfer. Litosfer ini berasal dari kata litos, artinya batu, dan sphera artinya. Ini yang akan tugas dari kelompok yang akan kalian diskusikan. Buatlah struktur lapisan litosfer dan batuan menurut kelompok kalian. Misal kelompok Pira itu mau buat struktur litosfernya, lapisan litosfer dan batuannya bagaimana? Misalnya kelompok Pira itu mau buat struktur litosfernya, lapisan litosfer dan batuannya bagaimana? Misalnya dengan mading atau video itu boleh. Ya. PDF boleh, PPT. Nanti kalian tampilkan, itu tugasnya harus selesai dalam waktu 25 menit. Jadi saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. kayak gitu ya. Ya, Pak. Silakan maju ke depan. Kita diskusi. Siapa yang belum jelas, nanti silakan bertanya. Itu kita batasi aja. Itu cuma 2 pertanyaan untuk yang kelompok lain. Udah, baca dulu. Samping ini boleh. Mejanya digerakkan dulu. Di sini, mulai yang nutupi layar ini.
disebutkan. Baiklah, litosfer merupakan lapisan bumi yang paling atas yang ketebalannya kurang lebih 66 km. Oleh karena itu, mengapa litosfer diartikan sebagai permukaan bumi yang terdiri dari batuan dan mineral? Batuan beku ini terbentuk dari magma pijar yang mengalami pembekuan dan menjadi padat akibat proses pendinginan. Batuan beku ada beberapa jenis, yaitu batuan beku tubir, batuan beku leleran, dan batuan beku korok. Selanjutnya jenis batuan yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras. Kemudian Saja presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lainnya yang bertanya kepada kelompok kami? Pada kelompok 4. Pertanyaan nama saya Jessica dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah jenis batuan apa sih yang ada pada kerak samudera? Baik. Jenis batuan yang ada di Kerak samudera. samudra. Ada jenis-jenis batuan yang ada di kerak samudra. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya kembali? Baik. Ditampung dulu ya. Pak. Perkenalkan, nama saya Vanita dari kelompok 2 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa sih fungsi dari air bagi batuan? Fungsi air bagi batuan. Fungsi air bagi batuan. Terlebih dahulu baru dijawab. Kalau kelompok mereka tidak bisa jawab, boleh kelompok lain nanti mau menambahkan boleh ataupun menyangka oh ini salah, itu boleh. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh rekan kami yang Novia. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 4. Karena kerak samudra berada pada ketebalan 5-10 km, di mana pada ketebalan ini terdapat jenis batuan beku dan didominasi oleh batuan sedimen. Apakah kelompok 4 sudah paham? Apa tadi? Terus ya gimana? Karena kerak samudra berada pada ketebalan 5-10 km, di mana pada ketebalan ini terdapat jenis batuan beku dan dikombinasi oleh batuan sedimen. 5 sampai 10 km. Gimana tuh? Yo ya. Setelah itu ada tadi pertanyaan tadi Musyair kan? Ya. Fungsi air. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4. 4. 2 ya. 2. Dengan saya, apa sih fungsi air bagi batuan? Berdasarkan penjelasan dari kami tadi, ada siklus batuan dan siklus batuan tersebut ada 3 batuan. Ada batuan beku menjadi batuan sedimen, dan saat ini air mempunyai banyak melakukan proses pelapukan atau membantu proses pelapukan. Jadi, kegunaannya itu sebagai membantu proses pelapukan. Berarti itu nanti masuk ke siklus batuan. Ya. Ya. Terima kasih. Langsung kita. Ada yang mau tanyakan ya? Enggak. Tidak ada? Jelas dari kelompok ini? Jelas. Kalau tidak ada silakan tutup. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kelompok yang melalui kreativitas mereka menyajikan dalam bentuk Mari. kepada moderatornya, mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Bareng, Lensi, Sandi, Gita, dan Nadia ingin mempresentasikan hasil mating yang telah kami buat dan kami diskusikan. Baiklah, pengertian litosfer akan dijelaskan oleh Lensi. Litosfer adalah lapisan bumi yang paling luas dan paling tipis. Karena itulah lapisan ini sering dinamakan dengan kerak bumi. Itulah pengertian litosfer secara garis umum yang dijelaskan oleh Lensi. Selanjutnya, struktur lapisan bumi akan dijelaskan oleh Sandi.
Saya akan menjelaskan tentang struktur lapisan bumi. Yang pertama ada inti. Yang pertama ada kar bumi, yaitu lapisan bumi paling atas. Lapisan ini merupakan tempat berlangsungnya seluruh kehidupan. Dua, selubung bumi, yaitu lapisan yang Golongan batu-batuan yang dijelaskan oleh Nadia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Saya Arya Prof. Fajar dari kelompok 1 ingin menanyakan apa manfaat litosfer bagi kehidupan manusia. Litosfer bagi kehidupan manusia. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan Lolis. Baiklah, saya ingin menambahkan sesuatu hal yang belum saya mengerti dan pendapat saya. Yang pertama itu, kan di Indonesia terkenal akan banyak candi. Nah, apakah candi-candi tersebut berasal dari batu? Terima kasih. Dua pertanyaan tadi ya. Dua pertanyaan, yang pertama tadi dari Arya. Apa ya? Manfaat litosfer bagi kehidupan manusia. Manfaat litosfer bagi kehidupan manusia. Yang kedua tadi bagi siasatnya ya. Iya, Pak. Oke, Sandi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat litosfer bagi kehidupan manusia? Sebagai sumber energi bagi nutrisi tanaman, sebagai bahan tambang seperti minyak bumi, gas, emas, batu bara, serta bermanfaat sebagai permukaan bagi makhluk hidup beraktivitas. Oke, jelas kelompok 2. Oke. Baik, jadi manfaatnya ada sebagai energi, bahan tambang, dan lingkungan makhluk hidup. Ya, betul sekali. Orang tambang apa nak contohnya? Orang tambang yang ada di permukaan bumi itu apa ya? Minyak bumi. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Balkis dari kelompok 2. Kan di Indonesia terkenal akan banyak candi, salah satunya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Apakah candi tersebut dari batuan? Menurut pendapat kami, semua candi terbuat dari batu, salah satunya Candi Borobudur yang berasal dari batuan itu. Apakah misalkan terkait sejarah-sejarah tersebutnya, yaitu kalau batuan itu candi-candi tersebut itu dibangun dalam satu malam, apakah itu mungkin logis? Bagaimana menurut Anda? Berdua. Kalau gitu, ya. Ada candi yang dibangun dalam jangka waktu. Ada yang bisa bantu nak? Mungkin atau tidak? Kalau secara kita berpikirnya zaman sekarang, mungkin atau tidak 1000 candi dibangun dalam waktu 1 malam? Ya. Secara logika itu tidak. Tapi karena mungkin itu hanya cerita rakyat atau dongeng, peristiwa sejarah bisa jadi. Karena kita tidak tahu itu peristiwa sejarah atau mungkin atau tidak. Tapi kalau zaman sekarang itu rasanya bangun satu candi aja butuh waktu yang lama. Jadi kita bangun rumah baik bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Ya. Kami lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami memulai diskusi kami di depan atau mempresentasikan hasil kami, ada baiknya kita menyimak video dari kreativitas kelompok kami untuk kalian pahami secara umumnya.
3.500 km. Lapisan mantel atau sirip bumi dengan ketebalan 2.900 km. Lapisan kerak bumi dengan ketebalan rata 32 km. Lapisan litosfer terbagi dari dua bagian, lapisan sial atau silium aluminium dan lapisan sima atau silium magnesium. Bahan alami yang menyusun bumi, sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Batuan-batuan di kulit bumi terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama tadi ada batuan beku atau igneous rock, terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu batuan beku dalam atau plutonik, batuan beku parak, seng, gang, litosfer, batuan dan siklus litosfer, serta pemanfaatan litosfer bagi kehidupan manusia. Apakah teman-teman ada yang ingin memberi masukan ataupun pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan? Silakan kepada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ida dari kelompok 3 ingin bertanya, apa sih fungsi batuan metamorf regional, dinamik, dan termal? Baik, pertanyaan Anda akan kami tampung. Selanjutnya ada Perkenalkan, saya Hindari dari kelompok 4. Saya akan menanyakan mengenai mengapa gunung api yang meletus mengeluarkan batuan. Baik, terima kasih atas pertanyaan kalian. Akan kami diskusikan terlebih dahulu sebelum kami menyampaikan materi pelajaran. Yang Aiza tadi apa? Mengapa gunung api yang meletus mengeluarkan batuan? Mengapa gunung api yang meletus itu mengeluarkan batuan? Ya. Baik, kami akan menjelaskan lebih lanjut. Pertanyaan pertama dari Ida akan dijawab oleh rekan kami Thomas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ida. Apa sih fungsi batuan metamorf regional, dinamika, dan termal? Fungsi regional berfungsi sebagai kaca jam tangan. Fungsi dinamika digunakan untuk papan tulis. Litosfer, sehingga kami akan mengakhiri presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dan Bapak Renhard yang saya hormati, saya Haidarani sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu saya Karin Basana, saya Jessica, saya Dara Sakina. Baiklah, kelompok kami akan membahas materi mengenai lapisan kulit bumi dan siklus batuan dengan media yang menarik, dan kami membuat sekreatif mungkin melalui gambar. Masuk ke materi yang pertama, yaitu lapisan kulit bumi, yang urutannya akan dijelaskan oleh saudari. Baiklah, pada gambar pertama kami menggambar lapisan-lapisan bumi. Di sini bumi memiliki 3 bagian utama, yaitu litosfer, mantel bumi, dan inti bumi. Pada bagian mantel bumi terdapat 3 lapisan, yaitu astenosfer, mantel atas, dan mantel bawah. Sedangkan pada bagian inti bumi terdapat inti luar dan inti dalam. Di sini kelompok kami akan berfokus pada penjelasan paparan materi yang telah kami presentasikan tadi. Kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Berdiri ya. Silakan. Saya Nadia dari kelompok 3. Apakah pasir termasuk batuan? Apakah pasir termasuk ke Batuan. batuan? Batuan, jawabannya ya, pasir merupakan batuan, yaitu batuan sedimen yang mengalami pelapukan, kemudian mengendap dan menjadi padat. Baiklah, itulah tadi presentasi dari diskusi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Saya sebagai moderator menutup presentasi kelompok kami, dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang kalah itu sebagai pemandu ice breaking, ya. Yang serak, kepala, pundak, lutut kaki, ke atas kaki. Bapak cuma sebutkan kata-kata terakhir itu pundak. Kalau Bapak bilang pundak, itu kalian pegang Kaki. pundak. Ya. Kau pegang pundak, pegang kaki. Yuk kita mulai. Kepala, Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, kepala. kepala. Kepala.
Siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau kita akan berdiri. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini, kita bisa mengetahui lapisan apa saja yang ada di kulit bumi, yaitu ada 4 lapisan yang mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi ada berapa? 4 Ada 4. Ada 4 lapisan di kulit bumi. Ada yang lainnya yang bisa menyimpulkan? Itu aja pelajaran kita hari ini. Silakan kalian di rumah nanti kalian cari itu tugas kalian itu tentang materi selanjutnya itu tentang tenaga eksogen dan tenaga endogen. Silakan kalian cari materi tentang tenaga eksogen dan tenaga endogen. Itu masih kelanjutan dari materi litosfer. Silakan kalian cari di rumah. Dan pertemuan selanjutnya kita bahas apa itu sih materi tentang pimpin teman-temannya untuk berdoa pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu dalam mana kita masing-masing. Berdoa, Tuhan. Semangat, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Silakan pulang.